Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmayati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong adanya update data masyarakat kurang mampu sehingga penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menyampaikan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kementerian Sosial, permasalahan yang terjadi pada data bantuan sosial atau bansos karena terdapat beberapa daerah yang belum melakukan update. John berharap dengan adanya panja verifikasi dan validasi data dapat membantu Kementerian Sosial dalam menyelesaikan permasalahan data masyarakat penerima bansos. Nah, ini yang kita godok. Permasalahannya adalah di situ, gitu loh ya. Dan insya Allah panja verifikasi ini akan bisa berjalan dan bisa tuntas dalam waktu yang tidak begitu lama. Jadi dengan konteks seperti itu, Kementerian Sosial kemudian bisa bersandar kepada data-data yang valid lah, gitu lah. Anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Samsuni, yang menilai data bansos yang diperoleh dari Kementerian Sosial sudah cukup baik, salah satunya di daerah Sulawesi Selatan, di mana bantuan dari Kementerian Sosial, gubernur, swasta, dan dana desa yang terorganisir dengan baik. Ia mengapresiasi kesigapan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19. Memerlukan satu ketenangan, konsentrasi dalam mengurus bansos ini. Tetapi satu hal yang perlu kita responi bahwa pemerintah cukup berani, sikap untuk membantu rakyatnya yang telah kena dampak COVID ini, baik kaya maupun miskin gitu. Helmi Darmawan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI meminta daerah masuk zona hijau berdasar penilaian Satgas COVID-19 dan telah membuka wisata harus menjalankan standar protokol kesehatan yang ketat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saipudian, mengatakan, untuk daerah yang masuk zona hijau diharuskan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam membuka daerah wisata. Hetifah juga meminta pelaku pariwisata memahami kewajiban dalam era new normal di daerah wisata. Sebetulnya untuk daerah-daerah yang sudah zona hijau dan mungkin Satgas COVID sudah mengatakan siap, terutamanya pariwisata berbasis alam, itu sudah bisa dimulai dengan tetap menjalankan standar protokol COVID yang ketat. Para wisatawan pun harus tahu bagaimana sekarang mereka bisa bersikap di era new normal. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia mengatakan, pandemi COVID-19 ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem di setiap daerah wisata, baik dalam hal fasilitas, layanan, maupun dukungan dari UMKM, supaya saat pembukaan destinasi wisata dengan new normal, wisata tersebut dapat lebih baik. Nah sekarang kan lagi off. Nah lagi off ini sebenarnya harusnya kesempatan segera kita perbaiki sistem. Dengan perbaiki sistem tuh insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan juga jadi lebih bagus gitu. Karena kan ini ada perubahan paradigma dari yang lebih banyak digital. Mungkin orang nggak terlalu banyak juga mau hadir ke sana. Pengalaman apa yang bisa mereka dapat gitu kan. Itu juga jadi bagian-bagian yang harus disiapin. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menerima masukan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN. Masukan-masukan MAKN dianggap menjaga nilai-nilai budaya dan dapat mendidik bangsa Indonesia ke sifat aslinya yang beradat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, masukan dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara atau MAKN dianggap penting untuk rancangan Undang-Undang Sisdiknas karena Indonesia di masa lalu terdiri dari kerajaan-kerajaan yang bersatu. Untuk itu kerajaan yang masih ada sekarang perlu dijaga dan dilestarikan agar bangsa Indonesia tidak melupakan sejarah dan menjaga nilai-nilai budaya. Kekayaan Indonesia kalau kita lihat dari geopolitik ya, itu adalah justru ketika kita memiliki dulunya puluhan keraton, puluhan kerajaan Nusantara yang bersatu, yang disebut sebagai Persatuan Indonesia pada saat itu, kebangkitan nasional. Nah ini nggak boleh hilang. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mengatakan, dengan masukan dari Majelis Adat Kerajaan Nusantara terhadap rancangan Undang-Undang Sisdiknas, diharapkan pendidikan akan mengarah kembali pada sifat asli masyarakat Indonesia yang jujur, disiplin, santun, dan beradat.
banyak masukan dari masyarakat, ya masyarakat adat, dan kita harapkan nanti masyarakat adat lainnya pun kita harapkan bisa bertemu dengan kami, sehingga makin banyak yang kita serap, semakin banyaklah hal yang kita dapatkan, dan ini akan memperkokoh jiwa semangat kita. Hasil pendidikan depan yang harus betul-betul seperti apa diinginkan oleh bangsa ini maju ke depan. Septia dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari BKSAP DPR RI, dorong negara anggota AIPA komitmen perangi narkoba setelah jeda berikut. Terkait tingginya peredaran narkotika di ASEAN, BKSAP DPR RI mendorong seluruh parlemen negara ASEAN untuk berkomitmen dalam memerangi narkoba, khususnya di negara segitiga emas seperti Laos, Myanmar, dan Thailand sebagai produsen narkotika terbesar. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menyampaikan, Indonesia telah menempatkan narkoba sebagai ancaman yang berbahaya bagi generasi bangsa. Untuk itu, Mardani mendorong seluruh parlemen negara ASEAN untuk memerangi narkoba di negara masing-masing dan mencegah peredarannya ke negara lain. Di resolusi ingin meminta agar semua serius untuk ngurus masalah ini. Karena sebetulnya golden triangle-nya ada di kita, dan kalau perlu kita membantu Myanmar dalam hal ini untuk mampu bekerja lebih efektif ya. Mardani berharap seluruh negara ASEAN dapat saling bekerja sama dalam bidang teknologi sehingga usaha-usaha penyelundupan narkotika dapat terdeteksi lebih awal sebelum meninggalkan negaranya atau memasuki negara ASEAN lainnya. Kita ingin ada penggunaan teknologi dalam combating dangerous drugs ini ya, karena dengan surveillance yang baik, ya, drone yang baik, kemudian berbagai komunikasi IT antar negara ASEAN. Ferdian dan Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pindad juga melakukan inovasi teknologi alat kesehatan dan pertanian sehingga tidak hanya fokus memproduksi alat pertahanan namun juga membantu penanganan COVID-19. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pindad mengikuti perkembangan teknologi dunia. Herman berharap PT Pindad menjadi industri pertahanan nasional yang maju, mandiri, dan berdaulat. Untuk itu, Herman mendorong PT Pindad melakukan kerjasama penjualan produksi peralatan ke luar negeri. Kalau melihat semangat dan spiritnya para direksi untuk melakukan lompatan-lompatan inovasi lainnya, termasuk bagaimana tadi kami juga melihat hasil untuk kendaraan tempur, misalkan tank baja, kemudian kendaraan lainnya yang ke depan tentu harus dikembangkan dan harus menjadi kebanggaan anak negeri. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengapresiasi kinerja PT Pindad yang membantu penanganan COVID-19 dengan membuat alat ventilator. Namun Martin mendorong PT Pindad tetap fokus mengembangkan teknologi persenjataan, bahkan harus lebih banyak melakukan ekspor senjata. Ikut membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19, secara khusus memproduksi alat-alat kesehatan seperti ventilator, respirator. Nah, kebetulan juga kami melihat bahwa itu sudah diproduksi, bahkan rencananya menurut Pak Dirut akan masuk ke pasaran ekspor. Dari Bandung, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menyayangkan rapid test menjadi lahan bisnis di sejumlah daerah di Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro meminta pemerintah terlibat aktif untuk menghentikan bisnis rapid test di sejumlah daerah. Menurut Fauzi, biaya rapid test yang sangat mahal telah merugikan dan menambah beban penderitaan rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Khususnya, warga yang ingin melakukan cek kesehatan dan memastikan apakah dirinya telah terpapar COVID-19. Nah, sekarang banyak bisnis rapid test. Nah, saya mengkhawatirkan jangan bersenang di atas penderitaan orang lain. Ayolah sama-sama kita kontrol gugus tugas, BPOM.
Terkait dengan makin banyaknya oknum yang menjadikan rapid test sebagai lahan bisnis, Fauzi meminta pemerintah untuk hadir dalam menyelesaikan krisis kesehatan tersebut. Menurutnya, alat rapid test memiliki tingkat akurasi yang sangat rendah untuk mendeteksi COVID-19, namun tetap saja dibisniskan. Yang diberikan masyarakat secara luas, ayo sama-sama jangan sampai ya udahlah rapid test ini bisa buatan lokal yang insya Allah bisa mendeteksi. Tapi harapan saya pemerintah juga harus mendorong anggarannya lebih besar, tidak hanya 87 triliun untuk kesehatan, bila perlu 200 sampai 300 triliun untuk kesehatan karena kita krisis kesehatan. Dengan anggaran besar itu otomatis kita bisa mendeteksi, kita bisa. Habibie Mahaba dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Sekretariat Jenderal atau Setjen DPR RI bersama Setjen MPR RI dan Setjen DPD RI memastikan sidang bersama DPR dan DPD RI untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT RI, sidang tahunan MPR RI serta penyampaian RAPBN 2021 dan nota keuangannya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan sidang akan digelar pada tanggal 14 Agustus 2020 karena 16 Agustus bertepatan dengan hari libur atau minggu, di mana berdasarkan Undang-Undang MD3 memungkinkan dilaksanakan pada hari lain. Berdasarkan arahan-arahan pimpinan di masing-masing lembaga, kami tetap menerjemahkan dalam tingkat pelaksanaan berdasarkan protokol kesehatan, protokol COVID, dan menyusun berbagai kesepakatan-kesepakatan untuk pelaksanaan teknisnya. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menambahkan secara teknis, pelaksanaan sidang tahunan 2020 akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana akan digelar secara fisik dan secara virtual melalui media sosial yang disiapkan Setjen DPR RI, Setjen MPR RI, dan Setjen DPD RI. Selain itu, dalam sidang bersama DPR DPD RI tidak akan menghadirkan masyarakat teladan dari berbagai kategori yang terpilih melalui kementerian dan lembaga. Menyesuaikan dengan protokol itu karena tidak semua bisa hadir seperti biasa, jadi untuk kita semua punya kepedulian terhadap masalah kesehatan. Mahir dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI menyayangkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang membuka kembali kegiatan ekspor benih lobster atau benur. Pemerintah seharusnya menyejahterakan nelayan lokal dengan membudidayakan benih lobster. Bambang Purwanto menilai keuntungan ekspor benur tidak terlalu besar dibandingkan dengan menerapkan pembudidayaan benih lebih dulu, kemudian dijual setelah siap dikonsumsi. Kebijakan membeli benih lobster dari nelayan dengan harga tinggi untuk diekspor adalah cara yang salah dan justru berpotensi menjadi eksploitasi benur. Sekaligus ini kan menjaga kelestarian lingkungan agar tidak punah. Nah, kalau ini dikasih harga 5.000 katanya lebih baik dari yang sebelumnya. Ini kan memancing nelayan untuk mengeksploitasi dengan harga 5.000, kemudian langsung diekspor. Walaupun syarat yang pengusaha yang mau ekspor itu harus menyisihkan 20% dikembalikan ke alam. Anggota Komisi 4 DPR RI Bambang Purwanto juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pembelajaran dan fasilitas memadai kepada para nelayan lokal agar memiliki pengetahuan dan kesiapan untuk membudidayakan benur menjadi lobster siap dikonsumsi. Memang kelemahannya tingkat pengetahuan, skillnya dan modal ini terbatas. Itu masalahnya. Tapi semangat nelayan luar biasa loh kalau ditanya, siap saja mereka. Nadia dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI kembali mengimbau pemerintah secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan jumlah impor limbah sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri. Menindaklanjuti temuan 436 kontainer sampah impor terkontaminasi limbah B3 dari 1.121 kontainer impor skrap plastik atau kertas. Lulu Nur Hamidah mengatakan, sudah saatnya Indonesia mengurangi impor skrap plastik atau kertas. Indonesia seharusnya cukup mengolah sampah yang ada di dalam negeri.
Penegakan hukum, karena kita meminta betul kelemahan kita selama ini itu kan ada di sana, termasuk juga kapasitas dan juga pengawasan kepada surveyor, karena surveyor yang memeriksa, yang memverifikasi apakah kontainer ini mengandung bahan scrap atau yang ilegal atau tidak, nah itu yang kemudian bisa menyesatkan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Bagus Adi mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat industri daur ulang sampah yang terkoordinasi dan terintegrasi. Indonesia pasti bisa mengurangi impor scrap plastik dan kertas jika pengolahan sampah sudah dipilah sejak tahap pembuangan. Pengolahan sampah harus dekat dengan sumbernya. Nah, ini yang organik kita bisa mewujudkan tong sampah yang sudah langsung dengan fermentasi. Banyak hal yang kita harus lakukan. Nah, terkait dengan sampah plastik, nah inilah yang saya minta kepada pemerintah sebagai negara yang sudah dilabel negara maju, Indonesia ini harus mempunyai tempat pengolahan sampah yang maju. Mustaqim dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI masih terus melakukan penambahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP dan menunggu daftar inventarisasi masalah dari seluruh fraksi di DPR. Terkait urgennya RUU tersebut, pimpinan DPR RI menyebut DPR juga masih membuka ruang bagi publik untuk memberikan sejumlah masukan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih terus berjalan dengan mekanisme yang ada. Sufmi Dasko juga menyatakan, rancangan undang-undang ini juga banyak menarik perhatian masyarakat, di mana tentunya panja di komisi terkait masih terus membuka ruang untuk publik dalam memberikan masukan-masukan yang terbaik. Kemarin sudah RDPU, karena ini undang-undang yang juga menarik perhatian masyarakat, kami sudah melakukan konfirmasi kepada Panja bahwa saat ini memang Panja sedang membuka ruang bagi publik untuk kemudian memberikan masukan-masukan. Nah, sehingga kemudian Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan dengan masukan dari masyarakat itu tentunya dapat menjadi daftar inventarisasi yang bisa menjadi masukan dalam undang-undang tersebut nantinya. Sufmi Dasko juga menambahkan, masukan dari masyarakat tentunya sangat penting, di mana DPR era saat ini akan selalu menampung dan menjadikan masukan masyarakat prioritas, yang kemudian dimasukkan ke daftar inventarisasi masalah sebuah rancangan undang-undang. Masukan dari masyarakat ini penting, jadi memang di era DPR sekarang ini, masukan dari masyarakat itu menjadi prioritas kami untuk kemudian dijadikan daftar isian masalah. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ila Rahmayati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.